saya juga memang ada kelainan jantung, bahwa jantung saya bocor dan memang ada alat di dalam jantung saya. Tetapi napas saya saat itu memang berat sekali. Ketika saya bergerak, saya ditekan dengan batu yang begitu berat, sehingga saya langsung pasang oksigen. Putri saya di Tondano masuk rumah sakit. Istri saya masuk Wisma Atlet karena kami semua COVID dari saya. Puji Tuhan, kembali bersama God's Way, jalan Tuhan. Jalan yang akan membawa kita semua mengalami sukacita, damai, kesembuhan, pemulihan, dan terutama hidup yang kekal di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Bersama saya Joshua Pardomuan Simamora dan juga dengan Bapak James Siagian. Ya, puji nama Tuhan, saya sudah dengar kabar bahwa Pak James ini sekeluarga kena COVID. Tapi oleh anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan, Pak James, istri, dan anak boleh mengalami kesembuhan. Kita akan dengar langsung dari Pak James kesaksiannya sekitar 4 menit dan yang akan pasti memberkati Bapak Ibu Saudara. Baik, Pak James silakan. Shalom, salam sehat. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, bahwa saya dipastikan COVID itu tanggal 5. Tetapi dalam proses sebelum tanggal 5, saya sudah mengalami hal-hal yang memang kalau dilihat kriteria memang COVID. Tetapi saat itu saya pikir, masa saya COVID? Saya yakin tidak kena COVID karena saya berdoa dan saya jaga prokes beberapa kali, saya ketat. Nah, tetapi dalam kenyataannya tanggal 5 saya diinformasikan COVID. Saya kaget dan saya merasa ini hari Tuhan buat saya. Saya waktu itu kaget dan tidak siap menerima karena saya juga memang ada kelainan jantung, bahwa jantung saya bocor dan memang ada alat di dalam jantung saya, dan ini sangat menakutkan bagi saya. Ketika kabar ini saya positif COVID, saya merasa dunia runtuh. Dan saya berperkara dengan Tuhan. Tuhan, saya tidak mau Tuhan panggil. Saya mau seperti Raja Hizkia, berikan panjang umur buat saya. Saya mau menggunakan kesempatan saya untuk berguna untuk pemulihan Tuhan dan keluarga itu. Puji Tuhan. Tetapi ketika saya merasa COVID ini, saya diminta sama istri untuk isolasi di rumah sakit. Tetapi saya berpikir begini, kalau saya berangkat ke rumah sakit, ini adalah hari terakhir saya ketemu dengan anak dengan istri. Saya berat waktu itu. Tanggal 5 saya diinformasikan, tapi saya bandel tidak mau dan saya merasa saya akan sehat. Akhirnya tanggal 6 ditelepon gugus COVID Puskesmas Kecamatan Pulau Gadung, karena dia marah kepada saya. Dia bilang, karena istri Bapak adalah nakes di sini, kalau Bapak tetap tidak mau akan berbahaya untuk banyak orang. Akhirnya saya bilang, saya siap. Dan kedua, Bapak punya penyakit bawaan bocor jantung. Oleh karena itu kami minta hari ini Bapak hadir, kalau tidak akan kita jemput. Akhirnya saya berangkat dengan berat hati. Nah, dalam proses perjalanan ke rumah sakit Antam, saya masuk di ambulan. Ketika saya di ambulan, saya merasa kesepian. Saya merasa hidup sudah tidak lama lagi. Karena saya sendiri di ambulan dan kemudian saya masuk rumah sakit Antam. Di IGD pun saya sendiri selama 3 jam ketika perawatan. Saya pikir saya tidak punya kawan. Tuhan Yesus kawan saya, tapi saya bilang Tuhan saya nggak mau. Proses 3 jam di IGD tanpa ada pendampingan, saya hanya dikasih diimpus, tetapi itu mungkin prosedural. Jam 11 malam baru saya dimasukkan ke ruang. Ketika di ruangan, saya masuk, puji Tuhan, tidak seseram yang saya bayangkan. Karena ada 3 orang, tiga tempat tidur sudah terisi. Sehingga saya lebih yakin. Tetapi napas saya saat itu memang berat sekali. Ketika saya bergerak, saya ditekan dengan batu yang begitu berat, sehingga saya langsung pasang oksigen. Nah, ketika saya pasang oksigen, saya bilang sama Tuhan, berperkara seperti yang tadi, Tuhan, saya belum siap Tuhan panggil. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, kalau kamu belum siap, kamu jangan diam, kamu harus bergerak, kamu harus semangat, kamu harus ada tindakan, jangan takut dengan kesunyian. Itu yang saya dapat gambarkan. Oleh karena itu, saya langsung memuji Tuhan. Saya tahu kanan kiri sebelah saya memang ada yang batuk perat, dan sebelah saya sedang berzikir dengan agamanya. Saya nyanyi puji Tuhan. Saya bilang saya nyanyi yang waktu itu adalah hidup ini adalah kesempatan. Saya nyanyi bagaikan rusa, saya nyanyi saat itu. Dan saya berdoa, saya tumpangkan tangan. Inilah yang digerakkan Tuhan buat saya. Inilah yang tak gunakan beberapa hari ini. Besok paginya saya demikian juga. Ketika jam 12 siang, tiba-tiba napas saya normal. Ketika normal, saya dipanggil untuk mencoba mendoakan
rumah sakit. Saya keluar, saya tumpangkan tangan, saya doakan setiap kamar saya berjalan. Itu yang saya gunakan kesempatan itu selama 5-6 hari. 5-6 hari. Kegiatan itu saya lakukan. Kegiatan WA saya lakukan. Saya tidak berdiam diri. Karena bagi saya berdiam diri itu sinyal yang berbahaya. Nah, pada hari ke-6 diinformasikan saya sudah negatif. Puji Tuhan. Padahal hari yang bersamaan ketika saya masuk, putri saya di Tondano masuk rumah sakit, istri saya masuk Wisma Atlet karena kami semua COVID dari saya. Puji Tuhan, rupanya suara Tuhan untuk saya bergerak dan berbicara itu yang membuka. Karena pada saat yang bersamaan putri saya tidak ada yang mengetahui dia COVID. Dia menyendiri, dia takut memberitahukan teman-teman di Tondano. Dia diam, dia hanya share ke saya, Pak, saya kena COVID nih karena saya nyesek juga. Karena saya terbuka di dalam WA group, tiba-tiba teman kasih tahu, ada kepala kejaksaan negeri di Tondano kawan kita, namanya Immanuel Panggabean. Ketika dia tahu saya masuk rumah sakit dan tahu persoalan saya karena saya terbuka, langsung putri saya ditelepon, dijemput, dibawa ke rumah sakit oleh kepala kejaksaan ini. Inilah rupanya suara Tuhan. Jangan diam, bergerak. Itu yang saya rasakan. Puji Tuhan, ketika suara Tuhan datang, jangan dilawan. Apa yang Tuhan perintahkan bagi kita sesuatu yang tidak mungkin, tetapi ada jalan Tuhan. Ketika Tuhan bilang, jangan diam, bergerak. Saya doakan dan saya berbicara. Itulah salah satu yang saya rasakan. Jadi buat saudara-saudara, memang kita harus dengar juga suara Tuhan dalam menghadapi COVID ini. Wow, puji Tuhan. Kita semua diberkati ya Bapak Ibu Saudara ya. Jalan Tuhan sampai sekarang tidak pernah berubah. Dia selalu memberikan pengharapan bagi setiap kita yang berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah diam. Dia pasti mengadakan mujizatnya sampai saat ini. Tuhan Yesus memberkati.